Seekor elang terbang ke istana, lalu menjelma menjadi wujud raja. Kepada Ratu Cantik, selama beberapa menit, raja yang sebenarnya mendorong pintu hingga terbuka. Raja palsu itu mengungkapkan penampilan aslinya. Orang ini adalah Zeus, penguasa segala sesuatu. Zeus, raja menghunus pedangnya, tapi aku hanya bisa menyaksikan Zeus berubah menjadi elang dan terbang menjauh. Setelah itu, raja marah. Diperintahkan untuk membunuh ratu yang sedang hamil, dan melemparkan peti matinya ke laut. Zeus tahu dia marah, petir surgawi menyambar raja. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Cara Zeus yang sewenang-wenang ini, menyebabkan perang besar antara dewa dan manusia. Keesokan harinya sebuah perahu nelayan lewat, menemukan peti mati mengambang di laut. Nelayan dengan cepat mengambilnya, buka tutupnya dan lihat, ratu terengah-engah, menggendong bayi yang baru lahir. Nelayan yang jujur, membesarkan anak itu seperti putranya, dan menamainya Perses. 20 tahun berlalu dengan cepat. Perses telah dewasa. Hari itu, seluruh keluarga pergi memancing seperti biasa. Mereka melihat tebing curam tidak jauh dari situ. Patung Zeus yang megah berdiri tegak. Tetapi ketika mereka berpaling kepada para dewa untuk berdoa, ayah di sebelahnya memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di kaki patung tersebut, ada sekelompok tentara yang merusaknya. Benar saja, suara retakan yang tajam terdengar. Patung raksasa Zeus jatuh ke laut besar. Tindakan ini secara tidak sengaja menyatakan perang terhadap Tuhan. Ketika para prajurit bersorak di tebing, monster bersayap tiba-tiba melompat dari laut. Mereka seperti hantu yang bergerak secepat kilat. Serangan sembarangan. Ketika prajurit terakhir jatuh, setan mulai berkumpul di udara, berputar dan berubah menjadi wujud lelaki tua Mediterania. Dia berbalik untuk melihat Perses di bawah, seperti melihat musuh lama, kemudian berubah menjadi api hitam dan bergegas turun ke perahu. Perahu itu langsung tenggelam ke dasar laut. Perses sadar kembali dan segera berenang. Namun, seluruh keluarga sang ayah terikat di perahu, selamanya tenggelam di laut dalam. Perses berenang ke permukaan laut sambil berteriak kesakitan. Adegan dengan cepat berpindah ke Gunung Olimpia. Ternyata itu adalah lelaki tua Mediterania tadi. Dia adalah saudara kandung Zeus, Raja Dunia Bawah, Hades. Saat ini, manusia tidak lagi menyembah dewa, dan para dewa takut untuk maju dan menangani masalah kotor ini. Jadi Zeus mempercayakan masalah sulit ini kepada saudaranya. Terserah kamu, ayah, kami membutuhkan orang. Tidak, Apollo. Pada saat yang sama, Perses hanyut melintasi lautan hingga kematiannya. Diselamatkan oleh perahu yang lewat. Hari ini adalah hari yang baik bagi raja untuk mengadakan pesta. Untuk memberi selamat kepada prajuritnya karena telah meruntuhkan patung Zeus. Melalui 3 minggu alkohol, bahkan ratu pun mulai bergosip. Dia bahkan menyebut dirinya dewa. Kami adalah dewa sekarang. Ratu, jangan kasar. Tanpa diduga, dia baru saja selesai berbicara. Gelombang kehancuran segera turun. Asap hitam berputar-putar di sekitar kerumunan, berkumpul di tengah istana. Ketika energi berkumpul, hal itu menciptakan daya tarik yang sangat besar, menarik tentara di sekitarnya. Hanya Perses, setengah manusia, setengah dewa, yang baik-baik saja. Asap hitam dengan cepat menampakkan wujud aslinya. Dia adalah Raja Dunia Bawah, Hades. Itu bagus. Itu kamu. Perses melihat musuh-musuhnya membunuh kerabatnya. Darah mengalir ke otak. Tapi saat ini dia bukan tandingan Hades. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, ratu sangat arogan sekarang. Juga dengan patuh berlutut, Hades dengan lembut mengangkatnya. Segera kulitnya mulai membusuk. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seorang wanita tua. Untuk menghukum manusia yang berani tidak menghormati dewa. 10 hari kemudian, Hades akan melepaskan Kraken di Laut Utara. Pada saat itu, seluruh kota ini akan seperti tidak pernah ada. Hanya mengorbankan putri cantik itu. Kemanusiaan baru saja lolos dari bencana. Setelah berbicara, Hades berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Hingga saat ini, hanya penyihir yang tinggal di taman bunga yang gelap hanya tahu cara mengalahkan Kraken. Sesuatu yang tidak bisa ditunda, Perses membawanya serta tentara elit berangkat untuk berperang. Namun perang ini tidak sesederhana itu. Di tengah jalan, monster setengah manusia setengah hewan tiba-tiba muncul. Kekuatan yang sangat besar. Monster itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menggigit tangan Perses. Sekalipun seluruh tim bergegas maju, itu bukanlah tandingannya. Ketika monster itu menyambar kepala Perses, rekan satu timnya segera datang dan memotong tangannya. Aku mengerti, bukan berarti aku sama dengan diriku sendiri. Semua orang segera mengikuti. Ketika tiba di kuil yang ditinggalkan, monster itu dikalahkan oleh pasukannya. Tapi ketika darah hitamnya menetes ke pasir, tanah tiba-tiba meledak. Monster itu mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Kalajengking raksasa muncul. Memang benar sebaiknya hindari kulit melon dan batok kelapa. Semua orang harus bergegas maju. Karena kesenjangan gaya terlalu besar, pasukan terus-menerus mengorbankan nyawa mereka. Melihat Perses hendak disengat ekor beracun, protagonis perempuan berdiri tegak dan melemparkan talinya. Potong ekor beracunnya. Kalajengking berubah untuk menyerang pahlawan wanita.
Pada saat bahaya, Perseus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkannya ke zona aman. Kemudian kalajengking itu menyelam. Setelah beberapa saat hening, Perseus menghunus pedangnya, membunuh kalajengking beracun itu. Ketika orang-orang lengah, di kejauhan ada kalajengking yang lebih besar. Saya pikir kali ini tidak ada jalan keluar. Tanpa diduga, ada monster dengan penampakan aneh di lereng gunung. Gunakan sihir jahat untuk mengendalikan hewan-hewan ini. Menjadi alat mobilitas bagi semua orang. Orang-orang kayu yang mengerikan ini sebenarnya adalah roh pohon yang terpesona oleh para dewa. Mereka membantu Perseus, karena mereka mempunyai musuh yang sama. Itu Hades, memiliki alat bergerak yang nyaman. Semua orang segera pergi ke taman bunga yang suram. Dalam suasana suram dan seram, monster yang menarik perhatian muncul. Mereka sangat jelek. Melihat penampilannya, dia mungkin adalah seorang penyihir dunia bawah. Perseus juga tidak main-main. Tanyakan langsung kepada mereka bagaimana cara menghancurkan Kraken. Namun, penyihir yang secara alami kejam itu tiba-tiba menyerang. Beruntung Perseus bereaksi cepat, mencuri satu-satunya mata di tangannya. Penyihir dunia bawah hanya bisa berbicara dengan patuh. Bagaimana cara membunuh Kraken? Ada jalan. Tapi itu hampir mustahil. Benar, mencari monster dunia bawah Medusa. Segala sesuatunya tidak bisa ditunda. Semua orang segera berangkat ke dermaga feri Hoang Tuyen. Roh pohon melemparkan koin emas ke aliran kuning. Koin itu perlahan-lahan tenggelam. Di kejauhan, setitik cahaya mulai terlihat di kabut. Lihat lebih dekat, ada dua rantai panjang yang diikatkan pada dua setan. Sebuah perahu sedang berenang dekat pantai. Rangka yang berdiri di atas perahu adalah penambang jiwa. Anda hanya perlu membayar ongkos feri. Itu akan membawamu ke sisi lain aliran kerajaan. Tapi orang-orang ini normal kecuali mereka sakit jiwa. Jika tidak ada yang menginginkan waktu luang, mereka akan berakhir di tempat yang mengerikan ini. Tentu saja pemeran utama prianya adalah pengecualian. Karena direktur membutuhkanmu untuk datang ke sini dan memenggal kepala Medusa. Perseus dengan cepat memimpin pasukan ke tempat yang gelap. Semua orang menyiapkan kuda-kuda untuk menunggu musuh. Jangan pernah melepaskannya sedetik pun. Bagaimanapun, ini adalah sarang Medusa. Berdasarkan keunggulan medan, Medusa membantu setiap anggotanya. Perseus menjawab, bersiaplah untuk menyerang dengan roh pohon. Dia bergegas menuju Medusa, menarik perhatian terlebih dahulu. Setelah berlari satu putaran, roh pohon mengambil kesempatan itu untuk menebas. Sayangnya kali ini saya hanya bisa memotong beberapa helai rambut. Medusa dengan marah menggunakan ekornya untuk mengikat roh pohon itu. Gunakan sihir membatu. Medusa tampak bingung dan masih tidak tahu. Roh pohon tidak memiliki jiwa. Bagaimana aku bisa berubah menjadi batu? Roh pohon itu tidak segan-segan meledakkan dirinya sendiri, memungkinkan Perseus memanfaatkan kesempatan menyerang. Di luar dugaan, darah Medusa juga kental. Tidak ada masalah sama sekali. Melihat Medusa semakin dekat dengan Perseus, anggota terakhir mengeluarkan sepasang pisau. Potong batu jatuh yang mengenai ekor Medusa. Gunakan hidup Anda untuk mendapatkan waktu yang berharga. Perseus mengambil kesempatan itu untuk melihat pantulan di perisai. Temukan sudutnya, berbalik dan tebas sekali. Potong kepala Medusa. Tapi aku tidak percaya itu. Ketika Perseus keluar dari area gelap, monster setengah manusia tiba-tiba muncul dan membunuh sang pahlawan wanita. Perseus dengan marah mengambil pedang yang diberikan Zeus kepadanya, menabrak monster itu. Ternyata itu adalah raja yang telah hilang selama 20 tahun. Jangan bergabung dengan mereka. Setelah pahlawan wanita itu meninggal, Perseus mengangkat pedang suci dan kepala Medusa, naik kuda dan terbang ke Argos. Ketika sang putri cantik hendak ditelan Kraken, Perseus mengeluarkan kepala Medusa. Sekilas, monster besar itu juga berubah menjadi batu. Baru saja selesai berurusan dengan Kraken, Hades muncul lagi. Dia juga raja yang menguasai dunia bawah. Hahaha, saya Tuhan. Saya tidak akan pernah mati. Hanya melihat Perseus menghunus pedang suci, menurunkan petir dari langit, kemudian ditransmisikan ke Hades. Kirim dia kembali ke neraka. Perseus kemudian melompat ke laut untuk menyelamatkan sang putri. Itulah akhir filmnya. Dia tidak pernah bersama sang putri, tapi berdasarkan ayah dewa Zeus, melakukan sambaran petir, menghidupkan kembali pahlawan wanita tersebut. Dari itu, 2 orang 1 kuda, menjalani kehidupan yang bahagia.